Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang materi gradien dan persamaan garis lurus ya. Materi ini materi matematika kelas 8 ya, dan sekarang akan coba kita bahas dalam bentuk soal ya. Nah, baik adik-adik, kita coba bahas soal yang pertama ya. Di sini ada soal gradien. Gradien pada garis PQ berdasarkan gambar adalah, nah di sini kan PQ ya, berarti dari P ke Q ya, seperti itu. Gradien itu adalah lambangnya M ya, berarti sama dengan. Nah, kita hitung dulu yang vertikal. Ada berapa kotak di sini ya? 1, 2, 3, berarti 3 kotak ya. Terus yang horizontalnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti per 6 ya. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3 ya. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 adalah 2 ya. Nah, karena di sini untuk garisnya itu miring ke sebelah kiri ya, maka kita kasih tanda min ya. Berarti di sini untuk gradiennya adalah min 1/2 ya. Jadi kalau dia miring ke kiri ya, itu dikasih tanda min ya. Kalau ke kanan ya, itu sudah pasti dia gradiennya positif ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi jawabannya min 1/2. Jawabannya B ya. Oke, kita lanjut. Lalu berikutnya ada contoh soal lagi di sini. Gradien garis K pada gambar berikut adalah, nah di sini kita lihat ya, ada min 3 dan juga min 2. Nah, simpelnya gini aja adik-adik ya, yang namanya gradien itu lambangnya adalah M, yaitu Y per X. Kan seperti ini ya. Berarti kita tinggal tulis saja di sini. Untuk yang nempel di garis Y itu berapa? Adalah min 2 ya. Dan yang nempel di garis X itu berapa? Min 3, berarti per min 3. Berarti harusnya di sini berapa? Min 2 dibagi min 3 adalah 2/3 ya. Tapi kita lihat garisnya ini miring kemana? Miring ke kiri. Kalau ke kiri kita kasih tanda minus. Jadi jawabannya min 2/3 ya. Jawabannya jadi A ya. Nah, kalau mau pakai rumus, itu rumusnya adalah sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Di sini kan untuk koordinatnya yang ini ya, yaitu min 3,0. Dan yang ini adalah 0, min 2 ya. Kalau kita masukkan berarti Y2-nya itu adalah min 2 dikurangi Y1-nya itu adalah 0 ya, per X2-nya itu adalah 0 ya. Lalu dikurangi untuk X1-nya itu berapa? Min 3 ya. Nah, berarti sama dengan min 2 dikurangi 0 ya, min 2 ya. Per 0 dikurangi min 3. Berarti kan min ketemu min jadi plus. Berarti positif 3. Jadi jawabannya min 2/3. Jawabannya sama ya adik-adik ya. Jadi intinya kalau ada gambar seperti ini, yang ini ya, gradiennya itu Y per X ya. Setelah itu kita lihat garisnya miring ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri tinggal kita kasih tanda minus meskipun dia hasilnya tadi adalah positif ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Lalu berikutnya perhatikan gambar berikut. Nah, di sini pertanyaannya gradien garis C. Berarti gradien garis C yang ini ya. Nah, ingat ya adik-adik, di sini kita lihat ya garisnya itu sejajar ya. Kalau sejajar berarti gradiennya sama ya. Nah, untuk mencari gradien C, kita cukup mencari gradien garis yang ini ya. Karena ini kan nggak ada angkanya ya. Kalau yang ini kan ada angkanya. Kita tinggal cari aja yang ini. Nanti hasilnya sama dengan yang garis C karena dia sejajar. Oke, kita cari ya. Di sini gradiennya sama dengan Y per X ya. Berarti di sini sama dengan yang nempel di Y berapa? 4 ya. Per yang nempel di X berapa? Min 2 ya.
Berarti sama dengan berapa? 4 dibagi min 2 adalah min 2 ya. Tapi lihat di sini. Ternyata garisnya miring ke kanan ya. Kalau miring ke kanan berarti untuk negatifnya kita hilangkan karena hasilnya harus positif. Jadi jawabannya adalah 2 ya. Seperti itu adik-adik ya. Nah, kalau kita mau pakai rumus juga bisa, silahkan ya. Berarti di sini M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 ya. Nah, di sini kan untuk yang ini ya, itu koordinatnya adalah 0,4. Nah, kalau yang ini koordinatnya adalah min 2,0. Tinggal kita masukkan saja. Y2-nya itu 4 ya, dikurangi Y1-nya itu 0 ya. Per X2-nya itu adalah berapa nih? 0 ya. Dikurangi dengan X1-nya itu adalah min 2 ya. Berarti sama dengan 4 dikurangi 0, 4 per 0 dikurangi min 2. Min ketemu min plus, jadi 2. Berarti sama dengan 4 bagi 2 adalah 2. Jawabannya sama ya. Bebas mau pakai cara yang mana saja ya. Yang penting adik-adik paham. Oke. Kita lanjut. Masih tentang soal gradien ya. Kalau yang tadi itu tentang gambar-gambar, yang sekarang tentang persamaan garis. Ya, di sini gradien garis dengan persamaan 5x min 4y min 20 sama dengan 0. Nah, cara simpelnya ya adik-adik, kita ingat ke bagian-bagian untuk persamaan garis ya. Misalkan yang ini adalah A, ini B, ini C. Maka untuk mencari gradiennya, untuk cara mudahnya adalah M sama dengan min A per B ya. Berarti di sini A-nya berapa? 5 ya. Kita kasih min dulu ya. A-nya berapa? 5 ya. Untuk B-nya berapa? Min 4 ya. Berarti di sini min 5 min 4 adalah 5 per 4 ya. Nah, kalau kita mau pakai rumus juga bisa adik-adik ya. Karena kan yang namanya gradien itu Y sama dengan MX plus C. Kan gitu ya. Nah, berarti kita rubah nih ke dalam bentuk umum ini ya. Berarti di sini min 4Y sama dengan, nah ini kan 5X-nya loncat ya. Di sini apa tadi? 5-nya loncat. Berarti jadi tadinya 5X menjadi min 5X ya. Nah, ini juga 20-nya loncat kan menjadi plus 20 ya. Nah, di sini kan gradien ya. Nah, gradien itu berarti M sama dengan berapa? Min 5 per min 4 ya. Karena yang min 5 ini yang X-nya dibagi dengan min yang Y ini, min 4 ya. Jadi jawabannya sama dengan min 5 per min 4 ya 5 per 4 ya. Seperti itu. Jadi jawabannya sama. Ya, terserah adik-adik mau pakai cara yang mana ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, di sini berarti jawabannya 5 per 4 ya. Lalu berikutnya adik-adik kita ada soal tentang mencari persamaan garis ya. Dengan satu titik koordinat dan juga diketahui gradiennya ya. Sini persamaan garis yang melalui titik R-3,2 ya. Dengan gradien 2 adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini adik-adik ya, kita kembali lagi ke bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX plus C ya. Nah, berarti di sini gradiennya kan 2 ya. Berarti di sini Y sama dengan 2X ya. Kalau gradiennya 3 ya berarti 3X. Kalau gradiennya 4 berarti 4X ya. Nah, gini adik-adik, yang namanya persamaan ya, berarti kiri dan kanan harus sama atau Y dan X itu harus sama ya. Nah, untuk mencari C-nya berarti kita harus buat hasilnya sama antara kiri dan kanan ya. Kita lihat di sini min 3, min 2. Min 3 itu X ya, lalu min 2 itu adalah Y ya. Nah, kita masukkan di sini min 2-nya itu kan punya Y ya. Berarti kita tulis di sini min 2 ya. Lalu yang X-nya itu adalah min 3 ya. Nah, coba diperhatikan di sini adik-adik ya. Yang kirinya itu adalah min 2 ya. Sedangkan yang kanannya itu kalau kita kali ya menjadi 2 dikali 3 itu menjadi 6. Berarti min 2 sama dengan min 6. Nah, gimana caranya supaya min 6 ini
hasilnya menjadi min 2 juga, berarti ditambah 4 ya. Nah, berarti yang plus 4 itu menjadi C-nya. Plus 4. Jadi ini persamaan garisnya. Seperti itu adik-adik, bisa dipahami ya. Oke, nah kalau pakai rumus gimana, Kak? Kalau pakai rumus ya, itu rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 ya. Nah, berarti di sini Y-nya itu kita tulis lagi Y dikurangi Y1 dikurangi min 2 ya. M-nya berapa? M-nya 2 dikali X dikurangi X1 berarti dikurangi min 3 ya. Berarti di sini Y dikurangi min 2 berarti Y plus 2 ya. Sama dengan 2 dikali X adalah 2X. Min jadi plus berarti plus 3 kan gitu ya. Berarti 2 dikali plus 3 adalah plus 6 ya. Nah, baru kita rubah ke dalam bentuk ini adik-adik. Y-nya tetap ya. Sama dengan 2X-nya tetap, plus 6-nya juga tetap. Nah, ini hanya yang plus 2-nya loncat ke sebelah kanan. Yang tadinya positif jadi negatif 2. Berarti Y sama dengan 2X plus berapa? 4 ya. Nih, hasilnya sama adik-adik ya. Jadi bebas mau pakai cara yang mana saja. Yang penting jawabannya betul ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Lalu berikutnya ada tipe soal mencari persamaan garis lurus dengan melalui dua titik koordinat ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 8,7 dan 12,13 ya. Berarti berapa tadi? 8,7 dan 12,13 ya. Nah, di sini langkah pertama ini kita bagi dua ya supaya jelas mana yang X mana yang Y gitu ya. Biasanya kalau koordinat itu kan adalah X, Y ya. Tapi untuk sekarang untuk mengerjakan ini kita tukar posisinya. Y-nya di depan, X-nya di belakang. Setelah itu kita kurangi adik-adik ya. 8 dikurangi 12 adalah berapa? Min 4 ya. 8 dikurangi 12 itu min 4. Berarti min 4 apa? Min 4Y ya. Sama dengan 7 dikurangi 13 berapa? Min 6. Min 6 apa? Min 6 X ya. Lalu berikutnya kita akan mencari C-nya ya. Jadi kan kalau bentuk umumnya itu Y sama dengan MX plus C. Jadi kita akan cari C-nya. Caranya gimana? Kita kali silang. 8 dikali 13 berarti 104 ya. 8 dikali 13 itu adalah 104. Lalu 12 dikali 7 itu adalah 84 ya. Berarti dikurangi 84 ya. Berarti kita tulis lagi min 4Y sama dengan min 6X. 104 dikurangi 84 berapa? 20 ya. Berarti positif 20. Nah, setelah itu kalau bisa kita sederhanakan biar lebih simpel, kita sederhanakan adik-adik ya. Berarti ini kita sama-sama bagi 2 ya. Min 4 bagi 2 adalah min 2Y sama dengan min 6 bagi 2 min 3X. Ditambah 20 bagi 2 adalah plus 10 ya. Nah, kalau misalkan kita mau bikin positif untuk Y-nya, kita tinggal rubah tandanya saja adik-adik. Yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Nah, di sini kan min 2Y. Berarti 2Y sama dengan min 3 menjadi 3X ya. Lalu di sini plus 10 menjadi min 10. Nah, ini hasilnya untuk persamaan garisnya ya. Lalu Kak, gimana kalau mau pakai rumus Kak? Kayak di sekolah. Oke. Kalau pakai rumus ya, adik-adik bisa menggunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, angka-angkanya kita masukkan. Di sini berarti ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Berarti Y dikurangi Y1 berarti Y dikurangi Y1 berarti itu 7 ya. Per Y2 berarti berapa? 13. Dikurangi Y1 7 ya. Berarti sama dengan X dikurangi X1 berarti X dikurangi adalah 8 per X2 itu adalah 12 dikurangi X1 adalah 8.
Berarti di sini Y dikurangi 7 adalah tetap ya Y dikurangi 7 per 13 dikurangi 7 adalah 6 ya. Lalu sama dengan 8 X dikurangi 8, kita tulis lagi X dikurangi 8 per 12 dikurangi 8 adalah 4. Nah, setelah itu kita kali silang ya. Kita kali silang ke sini berarti 4 dikali Y min 7 sama dengan 6 dikali X min 8. Nah, 4 kali Y, 4Y. 4 kali min 7, min 28. 6 kali X adalah 6X. 6 dikali min 8 adalah min 48 ya. Nah, setelah itu tinggal kita atur posisinya supaya dalam bentuk umum seperti ini. Ya, berarti Y-nya sebelah kiri ya. Berarti kita tulis di sini 4Y sama dengan 6X min 48. Nah, di sini kan min 28 ya. Kalau loncat berarti menjadi positif ya. Positif berapa? Positif 28. Berarti di sini 4Y sama dengan 6X min 48 ditambah 28 adalah min 20 ya. Nah, kita sederhanakan. Kita sederhanakan bagi 2 ya. 4 bagi 2 adalah 2. Berarti 2Y sama dengan 6 bagi 2 adalah 3X ya, dikurangi 20 bagi 2 adalah 10. Nah, hasilnya sama adik-adik ya. Ini kalau pakai cara cepat, ini kalau pakai rumus sekolah. Bebas mau pakai cara yang mana saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal tentang persamaan garis sejajar ya, persamaan garis lurus sejajar. Di sini kita lihat persamaan garis yang melalui titik 2,4 dan sejajar dengan garis 3Y plus 3X sama dengan 4 adalah. Nah, di sini adik-adik perhatikan, di sini kan keterangannya sejajar ya. Kalau sejajar kita pakai yang ini saja ya, untuk C-nya kita nggak usah pakai gitu ya. Kita tulis lagi di sini berarti 3Y ditambah 3X. Nah, langsung saja setelah itu kita substitusikan adik-adik ya. Di sini untuk Y-nya itu 4, untuk X-nya itu 2 ya. Berarti 3Y berarti 3 kali 4 ya. Gitu. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 adalah 12 ya. Lalu berikutnya 3X, X-nya adalah 2. Berarti 3 kali 2 berapa? Plus 6. Berarti persamaan garis yang barunya adalah 3Y ditambah 3X sama dengan 18 ya. Nah, di sini bentuk umumnya itu kan di PG-nya Y-nya di depan kan. Berarti kita tinggal atur aja posisinya, kita utak-atik ya. Berarti 3Y sama dengan 3X loncat sama dengan ke kanan menjadi min 3X ya. Nah, lalu plus 18. Nah, di sini kan diminta diperkecil ya. Kita sederhanakan. Sama-sama bagi 3. Nah, 3 bagi 3 1 berarti Y. Min 3 bagi 3 adalah min 1 ya, berarti min X. 18 bagi 3 adalah plus 6. Jadi jawabannya A ya, seperti itu. Oke, good. Kita lanjut lagi. Berikutnya ada soal persamaan garis yang melalui satu titik koordinat dan tegak lurus ya. Sini soal persamaan garis melalui titik 4, min 3 dengan tegak lurus dengan garis 4Y min 6X plus 10 sama dengan 0 ya. Di sini tegak lurus ya. Sama dengan yang sejajar, kita tidak usah pedulikan C-nya ya. Kita fokus ke X dan Y-nya ya. Di sini kita lihat berarti 4Y min 6X ya. Karena di sini tegak lurus ya adik-adik, maka posisi angkanya kita tukar. Yang tadinya X jadi Y, yang tadinya Y jadi X. Dan salah satunya kita kali min 1. Jadi maksudnya gini, yang tadinya X ke Y ya, yang tadinya Y ke X. Dan salah satunya kita kali min 1 ya. Berarti di sini untuk yang Y-nya ya, di sini kan berarti min 6 dikali min 1. Berarti jadi 6. 6 apa? Bukan 6X, tapi 6Y. Lalu di sini 4-nya. Karena ini yang 4-nya ini nggak usah dikali min 1 ya, tinggal pindah menjadi positif 4X gitu. Paham ya?
Oke, setelah itu kita substitusikan ya. Untuk Y-nya min 3 kita tulis min 3. Kalau yang X-nya 4 kita tulis 4 ya. Berarti sama dengan 6 dikali min 3 adalah min 18. 4 dikali 4 adalah plus 16. Jadi untuk persamaan garis barunya adalah 6Y ditambah 4X sama dengan min 18 tambah 16 adalah min 2 ya. Nah, kita bisa sederhanakan nih adik-adik ya. Kita sama-sama bagi 2 ya. 6Y dibagi 2 adalah 3Y. Ditambah 4 bagi 2 adalah 2X berarti ya, sama dengan min 2 dibagi 2 adalah min 1. Nah, karena di sini untuk posisi X-nya di depan ya kita tinggal tuker aja adik-adik ya. Berarti di sini menjadi 2X plus 3Y sama dengan min 1 gitu. Jadi jawabannya 2X ditambah 3Y min 1. Jawabannya B ya. Oke, baik adik-adik, mungkin itu saja dulu ya untuk pembahasan tentang gradien dan persamaan garis lurus untuk matematika kelas 8. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan soal-soal matematika lainnya. Kakak pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.